Baik, mungkin kita mulai aja lah ya. Kita awali majelis dan pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Baik hadirin ikhwan fiddin, jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama tentunya mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, dan tentunya juga nikmat iman, sehingga kita masih dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis rutin kita seperti biasa, yakni dalam rangka untuk sama-sama taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentadabburi dan mengkaji ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik ikhwan fiddin, jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana agenda kita pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah menyampaikan salah satu materi atau bab mengenai Al-Qur'an. Namun kalau kita perhatikan, kayaknya ada beberapa di antara kita yang mungkin belum hadir pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk sementara kita akan lakukan murojaah dulu ya. Kita akan sampaikan dan ungkapkan kembali terkait beberapa materi atau subbab yang sudah kita tanzilkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, di mana pada pertemuan minggu yang lalu kita telah masuk kepada tema standar rujukan. Jadi khusus bagi yang baru hadir ya di malam hari ini, mungkin nanti bisa menyesuaikan. Jadi judul materi atau topik kita yakni mengenai standar rujukan, yang mana kalau kita perhatikan yang dimaksud dengan standar rujukan itu adalah sebuah ukuran yang kita gunakan sebagai patokan di dalam mengembalikan berbagai macam persoalan atau urusan kehidupan dunia kita, atau bahasa lebih sederhananya pedoman atau pegangan hidup. Nah, ketika kita berbicara tentang standar rujukan ini atau pedoman hidup kita khususnya sebagai umat Islam, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita sebuah petunjuk apa sebenarnya yang harus dan pantas untuk kita jadikan sebagai sebuah standar di dalam menjalani aktivitas hidup dan kehidupan kita sebagai umat Islam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Bisa sama-sama kita perhatikan dan simak kembali ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul," kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memanggil dan menyuruh orang-orang yang beriman. Artinya orang-orang yang memang memiliki kesadaran untuk mau menjalankan kehidupannya sesuai petunjuk Allah. Nah, apa perintah Allah? Atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Jalankanlah perintah Allah dan perintah Rasulnya, wa ulil amri minkum. Dan juga termasuk para pemimpin di antara kamu, kata Allah. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Kemudian jika kalian berselisih pendapat, berbeda pemahaman ya, di dalam menyikapi dan memandang sesuatu, farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalikan sesuatu yang kalian perselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita perhatikan ayat ini Pak ya, yang dimaksud kembali kepada Allah dan Rasul ya, artinya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu pun kata Allah jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi hadirin ikhwan fiddin, jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
melalui ayat ini ya, Allah memberikan sebuah petunjuk dan isyarat kepada kita bahwa ada dua acuan atau ada dua standar yang benar-benar harus kita jadikan sebagai pegangan di dalam menjalankan aktivitas hidup dan kehidupan dunia kita. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Rasul. Makanya kalau kita perhatikan ayat ini, Allah mengungkapnya dengan istilah tanaza'tum ya. Tanaza'tum ini asal katanya naza'a, artinya berselisih pendapat, berbeda pemahaman. Ada pro dan kontra ya di dalam kita memandang dan menyikapi sesuatu. Nah, apa kata Allah? Jika hal ini terjadi, maka farudduhu, segera kembalikan perselisihan tadi. Jadi ayat ini sekaligus juga memberikan nasihat kepada kita, jangan sampai kita terus terjebak di dalam mempertahankan yang namanya perselisihan, Pak. Jadi perselisihan itu sebenarnya nggak boleh. Bukan berarti nggak bisa terjadi. Ya. Yang namanya perselisihan dan pendapat itu tentu dan mungkin saja bisa terjadi. Makanya bahasanya in, Pak. Ya. Fa in tanaza'tum. Ya. Jika kalian berselisih, artinya memberikan kalaupun terjadi kemungkinan ya, atau potensi tidak adanya kesepahaman di dalam menjalankan sesuatu atau persoalan itu, kata Allah, farudduhu. Maka jangan terus ya, terjebak dalam perselisihan tadi, tapi segera cari persamaan. Farudduhu, kembalilah. Artinya samakan kembali persepsi kita di dalam menyikapi persoalan tadi. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Ilallahi war rasul. Tentunya kembali kepada standar rujukan, Pak ya, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalil ini ya cukup tegas dan cukup gamblang ya, memberikan kepada kita bahwa memang ada dua standar yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa sampai kapanpun kita tidak akan pernah tersesat dan bingung di dalam menjalani berbagai macam dinamika dan persoalan kehidupan dunia kita. Bahkan diperkuat lagi ya, salah satu dalilnya di Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 46. Bahwa yang namanya perselisihan atau perbedaan pendapat itu hanya akan mendatangkan efek negatif ya, atau keburukan bagi kehidupan umat Islam secara khususnya. Itu yang Allah nyatakan, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Dan taatlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya, dan janganlah kalian saling berselisih, saling berbantah-bantah, sehingga akhirnya menyebabkan kehidupan kalian menjadi gentar dan kalian hilang kekuatannya. Artinya apa? Kalau kita terus terjebak dalam perselisihan, Pak, terus mempertahankan yang namanya konflik, pertikaian ya, atau sengketa ya, kalau bahasa lainnya, nah semua itu hanya akan membuat kehidupan kita menjadi lemah ya. Bahkan gak usah jauh-jauh kita cerita masyarakat secara luas, dalam kehidupan rumah tangga saja, jika sesama pasangan atau suami istri selalu konflik ya, selalu berselisih pendapat, akhirnya kehidupan rumah tangga itu akan menjadi lemah, rapuh ya. Nah, makanya dua ayat ini cukup jelas ya, memberikan nasihat dan teguran kepada kita, Pak, bahwa kita harus satu persepsi, harus sama di dalam menjalankan kehidupan kita sebagai umat Islam. Nah, kedua ayat tadi ya kembali diperkuat ya dan dipertegas oleh salah satu penjelasan Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta ya, nomor hadis 1395 ya, dikisahkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yakni Abu Hurairah. Beliau menyatakan kepada kita, taraktu fikum amrayni, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, tidak akan pernah tersesat selama kalian benar-benar mau berpegang teguh kepada keduanya, yakni kitab Allah dan sunnah Rasulnya ya. Jadi penjelasan Rasul ini mengkonfirmasi ya, menegaskan kedua ayat sebelumnya tadi, bahwa ada dua pegangan, ada dua standar ya, di dalam kita menjalani aktivitas kehidupan dunia kita. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah Rasul. Nah, maka oleh karena itu penting bagi kita untuk sama-sama memahami kembali apa dan bagaimana sebenarnya Al-Quran itu sendiri ya. Nah, sebelum kita masuk ya lebih jauh apa sebenarnya yang dimaksud dengan Al-Quran, nah ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya di dalam memandang sesuatu. Contohnya memandang sebuah istilah, Pak ya.
Sebelum kita berbicara apa sebenarnya yang dimaksud dengan Al-Quran itu ya, kita ambil salah satu ilustrasi sederhana istilah tulang ya. Ini kemarin minggu lalu juga sudah kita ungkap. Ketika disebutkan istilah tulang, walaupun istilahnya satu, istilahnya sama, tapi ternyata dalam kehidupan masyarakat kita itu bisa mengandung berbagai macam persepsi atau makna. Salah satunya ini ya, ketika disebutkan tulang dipahami secara umum ya, kerangka tubuh manusia. Ada juga yang menyebutnya duri ikan ya. Atau dalam konteks ya, suku Batak, tulang itu disebut paman atau om ya. Beda lagi kalau dalam dunia sipil ya, atau dalam bangunan. Tulang adalah besi. Nah, kebetulan ada Pak Kemal ini, ahli pertulangan ya. Jadi beton bertulang bukan berarti beton dicampur kerangka makhluk hidup, enggak, dicampur besi. Istilahnya tulang, tapi maknanya adalah pembesian. Jadi dapat kita ambil catatan ya, walaupun istilahnya sama, namun maknanya bisa berbeda tergantung narasumbernya dan dari mana asal usul istilahnya. Nah, maka oleh karena itu ya, poin yang pertama kita akan melihat kembali apa sebenarnya yang dimaksud dengan istilah Al-Quran itu sendiri. Dimana kalau kita tinjau secara etimologi atau menurut kaidah bahasa Arab yang disebut dengan Al-Quran ya, itu secara bahasa asal katanya qara'a Pak. Jadi qara'a yaqra'u Qur'anan ya, atau Al-Quran. Yang mana kalau kita perhatikan nanti dalam kamus bahasa Arab, secara bahasa Al-Quran artinya adalah bacaan ya. Ini salah satu referensi kamusnya. Ini termasuk kamus bahasa Arab Indonesia yang terlengkap, kamus Al-Munawwir ya. Jadi berasal dari kata dasar qara'a yang artinya adalah membaca. Nah, istilah membaca sendiri kalau kita urai lagi ya dalam kaidah bahasa Arab, dia juga bisa mengandung beberapa makna atau pengertian. Salah satu makna membaca itu adalah tala'ah, yang artinya adalah mentelaah atau mempelajari sesuatu. Jadi ketika disebutkan membaca Pak dalam kaidah bahasa Arab, itu mengandung makna bagaimana kita melakukan sesuatu dalam rangka untuk memahami dan mempelajari apa yang kita baca tadi. Nanti dia. Ya gak usah jauh-jauh, kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari Pak. Ketika kita baca pesan WA, nah artinya kita pelajari nggak maksud pesan itu? Ya tentunya kita telaah, kita pelajari apa maksud dari kalimat yang tertulis di pesan itu. Nah begitu juga dalam kaidah bahasa Arab. Jadi ketika diperintahkan atau diisyaratkan membaca, berarti sekaligus memberi makna bagaimana kita mampu memahami dan mempelajari sesuatu yang tertulis tersebut ya. Nah kemudian yang kedua, secara bahasa membaca itu juga mengandung makna jamaah, yang artinya adalah mengumpulkan. Nah kenapa membaca dikatakan mengumpulkan? Karena sederhananya ketika kita membaca, kita sedang melakukan satu kegiatan ya, dalam rangka mengumpulkan huruf demi huruf, kata demi kata, atau kalimat demi kalimat yang tersusun sehingga dia mengandung sebuah makna yang sempurna. Nah jadi ini salah satu contohnya ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita mengumpulkan antara huruf ba, sin, mim dan seterusnya. Nah makanya kenapa tadi secara bahasa membaca juga mengandung makna mengumpulkan, sehingga dapat kita ambil kesimpulan selanjutnya bahwa secara bahasa ya, Al-Quran bukan hanya sekadar bacaan ya, tapi juga pelajaran, dan dia juga merupakan kumpulan. Jadi ada 3 maknanya Pak, kalau kita tinjau secara lughat atau menurut kaidah bahasa Arab. Jadi Al-Quran bisa bermakna bacaan, Al-Quran bisa bermakna pelajaran, dan yang terakhir Al-Quran juga bisa bermakna kumpulan. Nah kemudian selanjutnya, ketika kita berbicara tentang bacaan Pak, dalam kehidupan dunia ini kan banyak yang namanya bacaan. Novel, bacaan, majalah, bacaan, komik juga termasuk bacaan. Nah namun apakah itu juga bisa disebut dengan Al-Quran? Kan tentu tidak. Artinya apa? Ada sebuah definisi yang lebih spesifik lagi untuk mendudukkan bacaan seperti apa Al-Quran ini, sehingga membedakan dia dengan bacaan yang lain. Nah maka oleh karena itu ya, kita akan melihat definisi selanjutnya berdasarkan penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 19. Mari sama-sama coba kita perhatikan dan simak kembali ayatnya ya.
surah ke-75 ya, lebih kurang ada 4 ayat. Ayat yang ke-16 sampai dengan 19-nya. Silakan boleh dibacakan kembali, Pak. Ya, jadi kata Allah, la tuharik bihi lisanaka lita'jala bi. Dan janganlah kamu gerakkan lisanmu karena hendak cepat-cepat menguasai Al-Qur'an itu. Jadi dari awal saja Allah sudah mengingatkan kita jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru di dalam membaca Al-Qur'an, Pak. Dan kita sudah paham tadi di awal. Membaca itu bermakna salah satunya adalah mempelajari. Jadi dalam membaca, dalam mempelajari, memahami, bahkan mengamalkan Al-Quran itu, kita tidak boleh tergesa-gesa. Jangan gegabah. Jadi nggak perlu ceroboh. Nah, bagaimana caranya supaya nggak tergesa-gesa? Dilanjutkan oleh Allah dalam ayat berikutnya, Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuat kamu pandai membacanya. Artinya apa, Pak? Ayat-ayat yang kita baca tadi dalam bentuk tulisan itu tidak hanya sekedar berhenti sampai di lisan saja atau di tenggorokan, tapi dia benar-benar bisa masuk dan menyerap ke dalam dada kita. Berarti ayat-ayat yang dibaca tadi menjadi apa dia di dalam diri manusia? Kalau pindah ke dalam dada, ya berarti sederhananya menjadi sebuah kesadaran atau pemahaman paling tidak. Atau bahasa lebih sederhananya, jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran, pahami dulu kata Allah. Ya. Bagaimana ayat-ayat yang kita baca itu benar-benar mampu kita resapi dengan baik kata Allah. Mampu kita hayati. Ya. Jadi ada proses perpindahan antara ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk tulisan menjadi sebuah kesadaran di dalam diri kita, Pak. Nah ini dia. Jadi inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuat kamu pandai membacanya. Nah, ayat yang berikut ini memberikan sebuah penegasan kepada kita. Ternyata ketika kita sudah kumpulkan ayat-ayat tadi di dalam dada, atau sederhananya sudah mampu kita pahami dengan baik, kita hayati setiap ayat-ayat yang kita baca, juga tidak berhenti sampai di situ. Tapi bagaimana kita berusaha untuk mampu mengikuti ayat-ayat yang kita baca tadi, Pak. Kita ambil salah satu contoh ilustrasi di awal tadi. Ketika kita dapat pesan WA kan kita baca itu, Pak. Kita pelajari. Contohnya dapat pesan dari orang tua atau dapat pesan dari atasan di pekerjaan. Nah, ternyata isi pesan itu menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika kita sudah baca dan pahami, selanjutnya tentu konsekuensinya kita harus mengikuti apa yang kita baca. Contohnya kita disuruh melakukan pengawasan ya, ke sebuah daerah. Nah, berarti kita ikuti bacaan itu maksudnya adalah kita laksanakan. Jadi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk mampu mengimplementasikan atau menjalankan ayat-ayat yang kita baca tadi, Pak. Ya, kita ambil salah satu contoh ayat di dalam Al-Quran itu kata Allah, aqimus sholat. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkan sholat. Nah, bagaimana cara kita mengikuti bacaan ini, Pak? Atau ayat ini? Kalau dari Pak Kemal lah. Kan dibacakan sama Allah nih, aqimus sholat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan sholat. Nah, kata Allah, jika kami bacakan ayat itu, ikuti. Nah, berarti bagaimana cara mengikutinya? Iya, tentunya ketika azan berkumandang, kita segera untuk melaksanakan sholat. Berarti sebaliknya, ya, ketika azan berkumandang, kita masih sibuk dengan dunianya, ya, berarti kita tidak mengikuti ayat yang dibacakan oleh Allah itu. Nah, jadi ini ya, poin yang berikutnya, fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Maka apabila kami telah membacakannya, ikuti bacaan itu. Nah, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah menjelaskannya, kata Allah. Artinya apa? Dalam rangka membaca, dalam rangka mempelajari,
memahami, bahkan mengikuti dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran tadi, itu harus berdasarkan penjelasan Allah, Pak. Jadi nggak boleh menurut selera manusia, nggak boleh menurut kemauan dan hawa nafsu manusia. Alaina bayana, kata Allah. Tanggung jawab kamilah menjelaskan Al-Quran itu. Artinya apa? Hak prerogatif Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka bagaimana menerangkan dan menjelaskan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran itu sendiri. Atau bahasa lainnya, setiap ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran, atau setiap istilah-istilah yang termaktub di dalam Al-Quran, itu harus kita pahami menurut penjelasan Al-Quran itu sendiri, Pak. Nah, ini dia. Kenapa? Karena memang banyak nanti fenomenanya, kasusnya kita saksikan dalam kehidupan dunia kita, istilahnya dari Allah, dari Al-Quran, tapi pemahamannya dan penjelasannya bukan menurut Al-Quran. Nanti kita ambil salah satu contohnya. Nah, jadi ini ya, kalau kita kembali kepada topik kita tadi, nah di ayat ini ya, ada beberapa stressing point yang dapat kita ambil ya sebagai sebuah pemahaman. Yang pertama, Allah katakan Quran itu jam'ahu, kami yang mengumpulkannya. Berarti Al-Quran itu adalah kumpulan. Dan yang kedua, kami yang membacakannya. Jadi dia merupakan kumpulan bacaan. Dan yang terakhir, kami yang menjelaskannya. Berarti bacaan itu dilengkapi atau disertai dengan penjelasan. Nah, sehingga dapat kita simpulkan yang dimaksud dengan Al-Quran, baik secara bahasa maupun menurut terminologi Al-Quran tadi ya, atau istilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran itu adalah kumpulan bacaan dan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Khususnya bagi para ikhwan yang baru hadir bisa dipahami, Pak. Jadi kita mereview ini ya. Kita mengulang kembali ya, kajian kita di pertemuan yang lalu. Nah, bagi yang sudah dapat atau yang sudah hadir minggu lalu, setidaknya ini dalam rangka penyegaran ya. Baik, jadi ini ya pengertian dari Al-Quran. Nah, ternyata kalau kita perhatikan secara keseluruhan, Pak, Al-Quran itu memang isinya adalah kumpulan bacaan ya, yang mana lebih kurang ada sekitar 114 bacaan ya, atau 114 surah, dan lebih kurang 6.236 ayat dan 554 ain ya. Jadi ini kalau kita perhatikan secara overall ya, atau secara keseluruhan isi dari Al-Quran itu ya. Jadi dia merupakan kumpulan bacaan yang memang dia disertai juga dengan penjelasan dan keterangan-keterangan. Nah, ini dia. Nah, makanya ya, para ulama pun memberikan sebuah kaidah ya sebagai catatan, setiap bacaan yang ada di dalam Al-Quran itu benar-benar harus dipahami menurut penjelasan Al-Quran itu ya. Makanya para ulama menyebutnya dengan istilah yufassiru ba'dahu ba'dan. Antara satu ayat dengan ayat yang lain itu dia bisa saling mentafsirkan satu sama lain ya, atau saling menjelaskan. Nah, kita ambil ya tadi salah satu contohnya istilah syaitan, Pak ya, atau bahasa lebih umumnya di masyarakat kita setan. Ini merupakan salah satu istilah yang ada di dalam Al-Quran, salah satu istilah dari Allah. Tapi ternyata realitanya dalam kehidupan masyarakat kita banyak pemahaman-pemahaman yang berkembang, tapi maknanya, pengertiannya tidak menurut penjelasan Allah. Dimana kalau kita perhatikan selama ini ketika disebutkan setan, kan kurang lebih ini, Pak, pemahaman. Setan itu selama ini digambarkan sebagai makhluk yang menakutkan, menyeramkan ya, atau bahasa lainnya angker ya kan. Pokoknya ada darah-darah yang berkaitan dengan gelap ya kan. Sampai ada judul film Pengabdi Setan. Nah, ini pemahaman dari mana? Kan ini yang perlu kita klarifikasi, Pak. Perlu kita tabayun lagi. Betul nggak setan menurut Allah itu ini? Atau ini hanya menurut hawa nafsu dan selera manusia dalam mendefinisikannya? Karena ternyata ya, salah satu ayat yang memberikan gambaran tentang apa dan bagaimana setan itu dijelaskan oleh Allah dalam Quran surah Al-Maidah ya. Surah kelima ayat 90. Mari sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal khamru wal maisiru
wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kata Allah. Sesungguhnya yang namanya khamar, ya, meminum minuman yang memabukkan, wal maisir, perjudian, wal ansab, ya, menyembeli atau berkorban untuk berhala atau bahasa lainnya sesajen, wal azlam, dan mengundi nasib, rijsum min amali syaitan, itu semua merupakan perilaku syaitan. Fajtanibuhu, kata Allah, maka jauhi atau hindarilah semua perilaku-perilaku tersebut supaya kehidupan kalian beruntung. Nah, kalau mabuk, judi, sesajen, undian, ya, itu merupakan perilaku setan, berarti setannya itu siapa, Pak? Ya, berarti setan itu pelakunya. Kalau itu perilakunya. Nah, berarti kalau pemabuk, penjudi dan seterusnya tadi adalah setan, ya kan? Nah, bagaimana dengan pemahaman yang selama ini berkembang di masyarakat kita? Berarti mana yang benar, Pak? Yang di atas ini atau yang di bawah ini? Ini. Bahkan dari awal, dari kecil kita katakan seolah-olah stigma itu sudah berkembang, Pak, ya kan? Hati-hati, jangan sendirian di rumah, ya kan? Atau kalau lewat tempat gelap, selalu yang ditakutkan adalah setan dalam konteks hantu tadi, Pak, ya kan? Makanya kalau kita bicara hantu ini agak unik juga, Pak, ya kan? Kalau di luar negeri itu biasanya agak jarang, Pak. Kalaupun ada memang hanya beberapa lah. Kayak kita contohkan kemarin di barat misalkan. Apa nama hantunya, Pak? Paling zombie, Dracula. Di Cina vampir. Di Indonesia rame, ya kan? Nah, ini tadi, Pak, salah satu contohnya. Jadi walaupun istilahnya dari Allah, tapi ternyata selama ini banyak pemahaman-pemahaman yang berkembang, tapi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari Allah udah jelas, setan itu ini. Jadi sederhananya ayat ini memberikan sebuah petunjuk kepada kita bahwa yang dimaksud setan itu adalah segala bentuk penyimpangan. Ini termasuk salah satu ayat yang sudah cukup sering juga mungkin kita baca, ya. Surah Al-Baqarah ayat-ayat di awal, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, kata Allah. Dan apabila mereka orang-orang munafik itu kembali kepada geng-geng mereka, kembali kepada setan-setan mereka, kembali kepada sesama mereka yang munafik, mereka berkata sesungguhnya. Cukup jelas ya, Pak? Kalau kita ilustrasikan, nah, mana perilaku setan itu? Ini, Pak. Miras, narkoba, judi, gambling, sesajen, tumbal, lotre, atau istilah kita togel, ya kan? Ini semua merupakan perilaku setan, Pak. Nah, kalau dikatakan setan tadi hantu, ya kan? Sejak kapan lah hantu nyabu? Ya kan? Hantu main judi. Ada, Pak Kemal? Nggak ada. Ini semua perilaku manusia. Jadi memang nyata dia pelakunya. Makanya Allah katakan setan itu adalah musuh yang nyata, nampak, ya. Diperkuat lagi dalam Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 168. Coba sama-sama kita perhatikan dan simak ayatnya. Allah menyebut bahwa setan itu adalah musuh yang nyata yang benar-benar harus kita perangi. Ini dia. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, kata Allah. Ini dia. Jadi nampak dia, Pak, jelas. Ya, kita ambil salah satu contoh yang 4 ini, Pak. Langkah-langkahnya jelas nggak nih? Kan jelas nih. Kemana arahnya? Makanya fajtanibuhu la'allakum tuflihun, kata Allah. Jauhi langkah-langkah setan itu kalau kehidupan kita mau selamat atau beruntung di dunia maupun di akhirat. Ya, silakan, Pak. Silakan. Ini. Ya.
Iya. Saya manusia. Jadi kalau ya saya yang dapat ketemu walaupun tidak sama waktunya orang yang berbeda, tapi itu menunggu itu adalah dia tidak tahu. Jadi pas ketika kita bersama di jalan itu, usah aman. Ada kita berikan lagi. Terus saya ambil pula lagi. Kalau masih anak-anak kan masih murni ya suci. Kalau kita udah kembalikan sudah ini ya. Tapi anak, ya itu sudah anak. Tapi kan, jadi saya berpikir. Apa nanti sempat hidup makan, wah ini maju. Jadi yang mau menentukannya saya dengan si pelaku dengan perilakunya ya kalau saya kan sudah ahli Al-Quran. Jadi apakah itu benar di dalam dan bibirnya buruk itu? Walaupun tadi diimbangi dengan kita yang sudah dewasa ini membuat ini saya pikirkan karena nggak pernah tapi anak kecil saya akhirnya masih mungkin orang sebut aja. Jadi saya bingung. Mana yang benar saya? Jadi pertanyaannya, apakah di dalam begini, Ustaz, adakah yang goib itu? Ya baik, kalau kita bicara goib dalam kehidupan dunia tentu ada, Pak. Ya makanya kan dari awal tadi kita mau pertegas dulu, apakah itu setan disebut oleh Allah? Ternyata dalam beberapa ayat Quran tidak ada satupun yang menerangkan tentang hal-hal seperti tadi, Pak. Ya. Atau istilah-istilah yang selama ini dibuat di masyarakat. Ya maaf katanya contoh kayak istilah pocong, gunduru, kan? Itu siapa yang buat, Pak? Ya manusia. Dan itu pun juga hanya orang-orang yang tertentu, ya kan? Enggak semua orang bisa. Makanya Allah menurunkan ayat ini sebagai petunjuk kepada kita bahwa setan itu bukan ke situ arahnya. Ya. Lalu apa namanya itu, Ustaz? Tidak ada satupun ayat, ya, yang Allah turunkan di dalam Al-Quran untuk menjelaskan hal-hal tadi. Atau bahasa lebih kasarnya, Pak, kenapa enggak Allah terangkan? Karena memang sebenarnya enggak penting itu dalam kehidupan manusia. Cuma anehnya dan uniknya di masyarakat kita, ada orang-orang yang mencari itu kerjanya, ya kan? Padahal sebenarnya nggak perlu itu, ya kan? Jadi itu, Pak. Jadi secara spesifik memang tidak ada istilah, ya, yang Allah ungkapkan untuk menunjukkan hal-hal seperti itu. Makanya kita katakan tadi di luar negeri itu bisa berbeda, Pak, dengan istilah yang ada di dalam negeri kita, jenis hantunya. Bukan berarti kita mau menafikan ada orang-orang yang melihat itu, ya silakan saja. Ya. Cuma fakta dalam kehidupan dunia kita juga tidak semua orang menyaksikan itu. Dia. Namun kalau kita kembali kepada konteks Quran tadi, Allah menyebut setan itu bukan makhluk-makhluk seperti itu, ya. Tapi setan itu adalah penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi di dalam diri dan kehidupan manusia tadi. Dia. Begini, Pak, kan gini, kadang-kadang kan saya pernah juga dengar, hanya saya dulu nikah. Betul, Pak. Jadi habis sholat saya itu sudah dari sholat tadi pasti. Nah, kalau habis sholat langsung maghrib. Kan gitu. Jadi pohon pisang itu kan goyang. Iya. Itu suasana dingin. Hening. Nah, jadi apa pula itu kan? Iya. Nah, dan yang kedua, sampailah di pohon manggis kan gelap. Ketika itu adalah suara. Jadi aku saya bilang, aku jangan mengganggu. Aku habis sholat, punya wudhu, aku punya baik. Yeah. Tiba-tiba terbang lagi. Kok ketawa di sana? Ini lagi. Jadi aku pula lagi. Ya artinya pertanyaannya itu tadi kan, Pak. Iya. Artinya kalau kita kembali kepada konteks Quran tadi, Allah tidak menerangkan istilah itu. Jadi kalaupun itu hal-hal yang dibuat oleh manusia istilahnya, Allah tidak sedikit pun memberikan keterangan tentang itu. Nah jadi itu, Pak. Jadi dia bukan setan dia. Karena kalau kita mau mendudukkan dan mendefinisikan istilah setan, kembalinya ke
ke Quran. Itu dia. Jadi kalau masyarakat mau mengartikan, maaf katanya itu kuntilanak, itu gunduru, silakan saja. Cuma Allah tidak menurunkan petunjuk tentang itu. Nah, itu enggak dari setan ya. Setan itu kan apa enggak penjelmaan dari setan. Setan itu ini, kalau kita kembali ke ayatnya. Nah, artinya yang menerangkan setan itu hantu, mana dalilnya, petunjuknya? Kan itu yang perlu kita pahami, Pak. Karena inna alaina bayana, sesungguhnya atas tanggung jawab kamilah menjelaskan Al-Quran itu. Karena istilah setan itu dari Allah, maka Allah lah yang paling berhak menjelaskan apa dan bagaimana sebenarnya setan itu. Makanya kita tunjukkan beberapa contoh dalil atau ayatnya ya, yang menjelaskan tentang setan tadi. Bukan berarti kita mau menafikan itu, Pak. Artinya ya bisa saja terjadi. Kalau bahasa umumnya penampakan, ya kan? Banyak beberapa kesaksian yang diberikan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini. Tapi tetap secara prinsip Allah tidak menurunkan keterangan untuk menjelaskan itu. Makanya bahasa sederhananya kita ungkap tadi, kenapa Allah tidak jelaskan di dalam Al-Quran? Karena itu nggak dianggap penting sama Allah. Itu dia. Jadi nggak perlu dikaji, Pak. Bahasa kasarnya begitu. Tapi hadu itu kalau dalam penampakan Ustaz ada bagi yang bisa melihat ataupun dia memang bisa paham. Ya bagi yang menurut dia bisa melihat tadi. Iya, ataupun dia dinampakkannya kan. Ya itulah bahasanya penampakan. Ya. Memang ada, Pak. Gimana, Pak? Berarti ada salah dan artinya ya sekarang kan kita namanya hidup kan. Betul. Nanti kalau ada sedikit pandi-pandinya ya kan, kita minta semua kembali ke Allah. Apalagi sekarang tonton politik. Iya. Benda tak dari sama calon-calon presiden kan. Betul, Pak. Ya artinya itu tadi ya. Kalau kita bicara istilah hantu ya. Itu tadi kan istilah hantu itu kan juga dari masyarakat, Pak. Ya kan, dari manusia. Kalaupun kita mau mendefinisikan dengan istilah itu, ya bisa jadi memang ada disaksikan oleh sebagian orang dan juga tidak disaksikan oleh sebagian orang. Maka kita katakan bukan berarti kita mau menafikan. Cuma kita ingin mendudukkan dan meluruskan bahwa Allah tidak menyebut itu sebagai setan. Ini dia. Jadi setan itu bukan hantu. Setan itu adalah manusia. Manusia yang bagaimana? Yang menyimpang dan menyelisih ketentuan Allah. Jadi kalaupun itu mau disebut apa, ya silakan. Ada. Itu dari apa? Gimana, Pak? Misalnya dari apa nih? Kok bisa seperti ada suara? Ya, makanya itu tadi, Pak, nggak perlu dibahas dia. Ya kan? Orang Allah nggak nurunkan petunjuknya. Jadi sesuatu yang nggak perlu dibahas sebenarnya. Karena banyak Allah ciptakan dalam kehidupan dunia ini yang memang semuanya nggak perlu, yang nggak perlu kita ketahui. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kuberikan ilmu kepada manusia melainkan hanya sedikit, sebagian kecil. Itu dia. Makanya itu kita katakan di awal tadi, agak unik juga, ada orang profesinya nyari hantu, Pak. Ya kan? Makanya kalau ada rumah udah bebas hantu, ada tanda itu Casper, kan, tanda silam. Rasulullah nggak pernah mengajarkan itu. Rasulullah diutus bukan untuk nangkap hantu, Pak. Ya. Tapi untuk ini memperbaiki kehidupan manusia yang awalnya setan menjadi taat kepada Allah. Kan itu, Pak. Jadi sekarang inilah, kalau misalnya kadang-kadang kita tidur Ya. Ketindihan. Kadang-kadang kaki kita macam ditarik-tarik itu. Kita pemula. Nah ternyata kalau kita perhatikan dalam beberapa teori sains, Pak, ya, itu sudah berkembang juga teorinya. Ketindihan itu sebenarnya bukan ditimpa makhluk gaib, tapi memang ada, ya, secara medis itu gejala di dalam kesadaran yang terjadi di dalam diri manusia pada saat tidur.
Itu ada, nanti bisa di browsing lah teorinya. Jadi bukan ditimpa oleh hantulah, si makhluk lainnya. Ya. Itu ada kajian medisnya Pak, secara sains. Artinya ketindihan. Tapi kalau yang kita ungkap tadi kayak makhluk terbang, ya, atau lagi nongkrong di pohon pisang, itu memang nggak bisa kita kaji Pak. Nggak ada dalilnya gitu, nggak ada petunjuknya. Kira-kira begitu Pak. Bukan berarti kita mau menafikan penampakan yang dilihat oleh sebagian orang. Ya. Silakan saja. Nah, cuma itu tadi sebagai prinsip dasar bahwa Allah dan Rasulnya tidak menurunkan petunjuk untuk kita membahas hal-hal yang seperti itu. Makanya dalam salah satu ungkapan kata Allah, ada hal-hal yang memang tidak Allah jelaskan di dalam Al-Quran, bukan berarti Allah lupa, kata Nabi. Fala tus'alu anha. Maka jangan pernah kalian permasalahkan. Artinya. Ya kalau kita bicara secara logika lah Pak, perlu nggak kita bahas hantu Pak? Kira-kira dalam konteks membangun kehidupan rumah tangga masyarakat, ya, apa kira-kira fungsi dan tujuannya? Nah ini Pak. Ya. Contohnya lah seperti Nabi Adam. Betul. Ya kan? Nah, sementara dia tinggal di surga. Ya. Ya kan Pak ya. Tapi kok kenapa ada yang menyuruh dia memakan buah ubi sehingga dia terus dari surga? Itu kan setan juga katanya. Ya. Betul ya. Itu ayatnya jelas. Ada di dalam Quran surah Al-Baqarah. Setan. Nah, makanya nanti kita akan bahas Pak, bagaimana kisah Nabi Adam sebenarnya. Nah, jadi satu-satulah. Oh, berarti kalau dikaji apanya, berarti setan itu bukan seperti apa? Bukan apa tuh? Bukan perilaku tadi. Berarti ada sesuatu benda wujud. Setan itu makhluk. Makhluknya nyata. Aduwwum mubin. Musuh yang nyata, kan jelas dia Pak. Nah, kenapa dia disebutkan setan? Karena sederhananya dia membuat manusia ini jauh dari Allah. Bisa saja dirinya atau bahkan di luar dirinya. Ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya, akhirnya dia bermaksiat kepada Allah. Siapa setannya Pak? Dia dirinya. Tapi sebaliknya, ketika dia berbuat maksiat karena ajakan orang di luar dirinya, berarti setannya dua-dua. Nah, itu dia Pak. Berarti apa yang membuat Nabi Adam keluar dari surga? Fa'azallahumus syaitan, kata Allah dalam ayat itu. Dia digelincirkan oleh setan. Berarti ada pengaruh dari luar dirinya. Nah, itu dia Pak. Jadi itu kaidah dasar yang mau kita pahami. Nah, cuma kan persoalan yang selama ini berkembang di masyarakat kita kan belum tuntas Pak. Apa dan bagaimana sebenarnya kronologis kisah Nabi Adam itu. Makanya untuk sementara memang belum bisa kita ungkap di bab ini. Insya Allah nanti akan kita jelaskan Pak secara detail. Baik, ada lagi? Ini hanya salah satu contoh saja ya Pak istilah. Nah, mungkin sebagai wawasan tambahan kita lihat salah satu contoh istilah yang berkembang di masyarakat kita juga Pak, di dalam memahami neraka, ya kan? Nah, kalau selama ini kan mungkin ada sebagian pemahaman yang berkembang di masyarakat kita bahwa kalau namanya kita ini umat Islam, ya, pasti nanti masuk ke dalam surga. Cuma yang menjadi catatan singgah dulu ke neraka. Berapa lama Pak? Ya, kalau selama inilah. Ya, bergantung berapa banyak dosanya. Ya, artinya dicuci dulu di dalam neraka, setelah itu baru masuk surga. Betul nggak itu Pak? Pemahaman begitu. Ya, Mas, gimana? Kita mau sharing ini, diskusi. Nah, apakah pemahaman ini memang menurut Allah gitu? Bahwa namanya kita ini manusia atau bahkan umat Islam secara khusus itu nanti singgah dulu ke neraka,
dicuci dulu dosanya, nanti setelah bersih baru masuk ke dalam surga. Ada yang masih tanggapan, Mas Bagus? Gimana melihat pemahaman ini? Karena penting ini, ya kan? Nah, ternyata hal-hal seperti ini sudah diungkap oleh Allah. Salah satu dalilnya, mari sama-sama kita simak. Quran surah Al-Baqarah ayat 80-81. Quran surah kedua ayat 81.